Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Rahman. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teknisi komputer, yaitu nanti videonya akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah video tentang pengenalan perangkat komputer. Kemudian yang kedua nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit sebuah komputer sehingga menjadi satu buah komputer secara utuh. Ya, nanti akan saya lakukan pengenalan sedikit ya. Mungkin kalau banyak akan membuat videonya menjadi panjang. Ya, jadi akan saya jelaskan sedikit selagi saya untuk merakit komputernya. Baik, di sini sudah saya siapkan perangkatnya. Ya, yang pertama ada sebuah mainboard, kemudian ada prosesor. Ya, nanti saya jelaskan dulu untuk yang mainboardnya. Ya, jadi untuk mainboard sendiri ada beberapa part ya, atau beberapa bagian yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah bagian soket prosesor, yaitu bentuknya yang ini. Ya, untuk soket prosesor di sini ada yang saya pegang ya. Ini contohnya adalah soket prosesor tipe prosesor Intel ya, yang kita ketahui sekarang untuk prosesor itu ada dua merek di pasaran, yaitu yang pertama Intel, yang kedua AMD. Ya, ini contoh untuk soket prosesor model Intel. Di sini untuk soketnya itu tipe LGA 775, sebenarnya ada tulisannya di sini. Ya, LGA 775. Ya, di sini adalah tempat untuk meletakkan prosesornya. Ya, jadi di sini prosesornya tipenya LGA. Jadi ada dua tipe prosesor. Yang pertama adalah PGA atau panjangannya Pin Gate Array, dan kemudian yang kedua adalah LGA, yaitu Line Gate Array. Ya, jadi kalau misalkan saya tunjukkan prosesornya, ini adalah contoh prosesor yang tipe PGA. Semoga kelihatan. Aduh, kelihatan nggak ya? Ya, nggak kelihatan. Ya, jadi untuk prosesor yang tipe PGA, bedanya adalah prosesornya itu ada pinnya di dalam prosesor atau terintegrated ke dalam prosesor. Dan jenis yang PGA itu dia datar, ya, tidak ada pinnya di sini, melainkan pinnya itu ada di dalam soket mainboardnya ya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Untuk model Intel untuk sekarang modelnya seperti ini semua ya, model prosesor LGA atau Line Gate Array. Sedangkan yang untuk AMD sekarang malah menganut yang PGA ya, Pin Gate Array ya. Oke. Untuk tipe soket prosesor itu sangat banyak ya. Biasanya kalau seseorang membeli sebuah mainboard, itu yang pertama dilihat pasti soket prosesornya ya, ini. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau misalkan seseorang ingin mengupgrade sebuah PC-nya, nanti dia akan melihat apakah soket dari prosesornya itu masih bisa support untuk prosesor lamanya. Ya, kalau misalkan masih support berarti dia masih bisa upgrade. Sedangkan kalau misalkan tidak, otomatis dia harus membeli prosesor lagi. Oke, nah di sini ya, itu untuk soket yang saya jelaskan mainboardnya dulu. Yang kedua itu adalah slot ya. Beberapa tipe slot ada di sini. Yang pertama adalah slot RAM ya, atau memori dalam PC. Slotnya itu yang ini ya. Letaknya berada di sebelah prosesor ya, atau sebelah soket, maaf ya, di sebelah soket prosesor di sini. Kalau yang saya pegang itu di sebelah sininya ya, ada dua ya. Ada macam-macam tergantung dari tipe mainboardnya. Ada yang 2 slot ya, ada yang 4, bahkan ada juga yang 8 ya. Untuk 2 slot ini bisa dipakai salah satunya atau dua-duanya ya. Jika dua-duanya, biasanya mainboard tersebut mensupport ya, atau memberikan fitur dual channel, di mana nanti kedua memori tersebut akan bekerja secara bersamaan
ya. Kemudian saya jelaskan singkat aja. Selanjutnya adalah slot PCI. Ya, slot PCI ini letaknya di bagian bawah, ini masih dalam tipe slot ya. Tadi slot RAM itu di bawah sini, di samping ya. Kalau di slot PCI itu letaknya di bawah dari mainboardnya. Ya, fungsinya untuk meletakkan perangkat tambahan bisa yang tidak terintegrated ke mainboardnya. Ya. Letaknya itu di sini ya, tergantung beberapa mainboard memberikan slot yang berbeda-beda ya. Ada 3 tipe slot untuk PCI, yaitu PCI Express ya. Kemudian ada PCI X16 sama dengan PCI X1 ya. Berbeda tipe bus speednya. Jadi di sini biasanya kalau PCI Express itu digunakan untuk menambah perangkat, yaitu VGA card ya. Atau untuk PCI biasa ya, atau PCI X16 ya, biasanya digunakan untuk menambah perangkat, bisa macam-macam ya, bisa sound card, LAN card, modem ya, kemudian ada wireless adapter dan seterusnya, nanti bisa ditambah di sini ya. Kemudian ada lagi namanya port untuk perangkat input dan output ya. Di sini ada beberapa port ya yang ada di dalam mainboard. Yang pertama yang di atas ini ada port PS2 ya. Ini gunanya untuk memasang ya perangkat mouse dan keyboard ya. Untuk tipe lama tentunya ya, karena untuk sekarang mouse dan keyboard itu kebanyakan ya sudah modern. Kalau yang modern biasanya portnya USB ya. Kalau yang port model lama itu portnya PS2 ya, yang ungu untuk keyboard, sedangkan yang hijau untuk mouse. Selanjutnya di bawahnya ada port display ya, ada VGA ya, ada serial dan ada parallel port ya. VGA atau display maaf, dan serial ini port multifungsi, banyak fungsinya ya. Paralel ini biasanya untuk printer dan perangkat dengan kecepatan rendah, biasanya printer dot matrix ya, atau printer lama ya. Sama juga untuk serial. Ada USB ya, kepanjangannya Universal Serial Bus ya. Banyak perangkat yang bisa dipasang di dalam USB, makanya namanya universal. Ada Ethernet port untuk LAN card, untuk LAN ya, untuk kabel internet. Kemudian ada audio port ya. Di sini ada mic out ya, ada speaker, kemudian ada mikrofon ya. Ini ada audio in ya. Kemudian macam-macam tergantung dari jenis mainboardnya ya. Jadi setiap mainboard biasanya menyediakan fitur input output portnya berbeda-beda ya, tergantung dari chipset mainboardnya. Kalau dilihat di bagian bawah mainboardnya, ini ada beberapa bagian yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu adalah untuk slot SATA ya. Jadi di sini adalah slot untuk menambah atau memasang perangkat drive ya, hard disk ya, atau CD-ROM ya. Di sini ya, SATA ada beberapa jenis SATA, ada 1, 2 dan 3. Sampai sekarang ini yang paling baru adalah teknologi SATA 3 ya. Kemudian di bawah sini ada panel ya, semoga kelihatan. Ya, panel ini kecil-kecil ini biasanya dipasang untuk fungsi dalam casing di PC-nya ya. Jadi untuk tombol di casing ya, atau lampu dan seterusnya, nanti USB, ada audio, macam-macam di sini tergantung dari jumlah fitur yang disediakan di casing ya. Biasanya taruh sini ya, nanti akan saya jelaskan penggunaannya ya. Baik, sedikit saja untuk mainboard ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa dijelaskan, masih ada BIOS ya, CMOS dan seterusnya. Kemudian yang kedua nanti akan saya jelaskan tentang prosesor ya. Contoh prosesor yang sejenis dengan slot mainboardnya tadi adalah ini yang saya pegang ya. Prosesor mungkin nggak kelihatan di video ya. Di sini ada tulisannya kecepatan dari clock speednya ya, dari prosesor, kemudian tipenya, soketnya, lalu jenisnya ya. Di sini Intel
Core 2 Duo 2,9 GHz ya. Jadi satuan kecepatan di prosesor itu GHz ya. Di sini ditulisnya 2,9. Tipenya Intel ya, Core 2 Duo jenisnya serinya maaf E7500 ya. Mungkin nggak kelihatan ya di video, dia tulisnya di sini ya. Kemudian cara pasangnya untuk di mainboard ya, di prosesor itu disediakan pembantunya ya, maaf, sejenis fitur ya di prosesornya. Jadi di sini ada bentuk segitiga ya, yang lainnya nggak ada ya. Di sini ada segitiga, kemudian di soketnya, di mainboardnya juga ada tanda segitiganya itu di sini. Maaf mungkin nggak begitu kelihatan di video ya. Cara pasangnya adalah segitiga tersebut kita pasangkan satu sama lain ya. Jadi harus bertemu ya, segitiga bertemu dengan segitiga di sini. Ya, saya pasang di sini. Itu fungsinya untuk biar kita tidak memasang prosesornya terbalik ya. Jadi harus sejajar ya, harus pas ya. Walaupun sebenarnya nggak bisa juga, kalau terbalik nggak bakal bisa masuk ya. Oke, hati-hati jangan sampai memegang pin yang ada di soketnya, nanti nggak bisa dipakai ya kalau misalkan kita pegang atau bengkok pinnya. Jadi harus kita pasang, hati-hati di sini ya. Kemudian dikunci ya, ini dikunci ke sini ya. Ini sudah terpasang. Oke, di prosesor itu ada istilah namanya core ya. Core itu adalah inti dari prosesornya. Ibarat kalau misalkan mesin pabrik ya, pabrik roti anggaplah. Jadi si core-nya itu adalah mesin rotinya ya. Semakin banyak core-nya, otomatis kerja dari prosesor ya, atau operasi dari prosesor tersebut lebih efisien ya, karena bisa bekerja lebih banyak ya. Istilah di core itu ada dual core, quad core, hexa core ya, macam-macam tergantung dari jenis atau jumlah core-nya ya. Selain itu juga di prosesor ada namanya generasi ya. Biasanya setiap generasi itu ada perbaikan atau ada fitur yang ditambah di prosesornya ya. Untuk Intel ya, untuk prosesor Intel itu generasinya sudah sampai 10 sekarang ya. Ada kode namanya ya. Untuk yang AMD juga ya sama ya. Ya. Ya, oke, lanjut aja. Yang ketiga yang akan saya jelaskan itu adalah RAM ya. RAM atau memori dalam PC ya, atau komputer. Di sini RAM itu macam-macam jenisnya. Yang saya pegang sekarang adalah RAM DDR2 ya. Sebenarnya ada ditulis di sini kali. Ini ya, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ini. Sudah. Ya, maaf. Jadi di sini RAM DDR-nya macam-macam, ada jenis RAM, ada SD RAM, ada Edo RAM, ada DIMM ya, ada DDR. Untuk DDR sekarang sampai teknologinya sampai versi keempat ya. Ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 ya. Yang paling baru itu adalah DDR4 ya. Di sini yang saya pegang yang pertama itu DDR2 contohnya, kemudian ada DDR3 ya. Bedanya di kecepatan ya, di besar maksimal dari RAM yang bisa disupport ya. Kemudian jumlah pinnya ya. Jadi di bawah sini ada pin ya, konektor di bawahnya ya. Cara membedakan RAM DDR1, 2, 3 ya, memang dia bentuknya, ukurannya sama ya, tapi pembatas di bagian kaki bawahnya atau konektor di bawahnya itu berbeda letaknya ya. Jadi biar tidak salah dalam memasang ya. Kalau dilihat ini yang DDR3 letaknya agak sebelah ke kiri saya ya. Kalau RAM DDR2 agak ke tengah ya. Oke, itu aja mungkin ya. Cara pasangnya tinggal dipasang di slot RAM yang saya jelaskan tadi ya.
di sini ya, di bagian sini dipasang, tinggal dimasukin aja ya, kemudian ditekan. Oh ini DDR3 ya, ini DDR3 sorry, yang saya pegang itu DDR2 ya. Oke ya, ini ya, ini ya. Kalau sudah, tinggal ditekan, nanti dia terkunci otomatis kanan kirinya. Susah. Nah gitu ya, ya terkunci otomatis ya. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan langsung dirakit di dalam casingnya ya. Oh ya, sebelum itu mungkin saya jelaskan lebih lanjut perangkatnya ya, baru nanti kita coba praktek rakit. Yang mau saya jelaskan selanjutnya adalah hard disk ya. Hard disk di sini gunanya untuk penyimpanan di dalam sebuah komputer ya. Hard disk yang saya ada beberapa macam teknologi di hard disk ya. Ada mulai dari SATA, namanya SATA ya, serial ATA panjangannya. Ada SATA 1, 2, 3, kemudian ada hard disk tipe IDA atau ATA atau PATA, banyak yang bilangnya berbeda-beda ya. Jadi di sini ya, contohnya hard disk model SATA yang paling gampang dilihat itu adalah bentuk konektornya ya. Untuk hard disk model SATA itu yang seperti ini ya. Kemudian yang model ATA, PATA ya, itu yang ini ya, banyak pinnya di sini ya. Yang SATA konektornya lebih pipih ya. Oke, di sini untuk yang SATA bedanya teknologinya ya. Untuk yang IDA atau ATA atau PATA itu kecepatannya rendah ya, makanya sekarang nggak dipakai lagi ya atau ditinggalkan. Di sini kecepatan transfernya itu sekitar 66 MB per second ya, sedangkan untuk yang SATA itu kecepatannya 6 GB per second ya, jauh bedanya. Jadi untuk sekarang itu yang ada yang dipasarkan itu yang model SATA ya, bukan yang seperti ini ya, ini model lama. Oke, di sini dilihat ada satuannya, di sini ukurannya 200, enggak autofocus Pak, 250 MB ya, sedangkan yang ini 40 MB. Yang model ini mereknya Samsung, ini Seagate ya. Untuk penyimpanan sebenarnya ada banyak ya untuk di PC, tapi saya nggak ada contohnya di sini. Contohnya kayak model SSD ya, kemudian ada M.2, ada namanya juga NVMe. Kalau M.2 dan NVMe itu bentuknya mirip seperti RAM ya, jadi tapi bedanya konektornya itu ada di samping ya. Kalau model SSD ya, dia konektornya sama SATA juga, tapi isi dari dalamnya itu berbeda. Oke, lanjut ya. Contoh konektor untuk yang SATA itu kabelnya seperti ini ya. Ya, nanti kita coba praktekin. Kemudian yang selanjutnya akan saya jelaskan itu power supply ya, yaitu perangkat yang menyuplai listrik ya atau daya ke dalam komputer ya. Ini contohnya yang saya pegang. Untuk power supply itu besarannya watt ya satuannya. Di sini contohnya ada 450 watt ya, kelihatan ya, itulah ya. Kemudian macam-macam untuk power supply, ada yang gold plated, lebih tinggi fungsinya ya. Arus listriknya itu tidak banyak terbuang biasanya untuk yang gold plated. Kalau yang biasa yang model seperti ini ya, ada juga namanya modular power supply ya. Jadi power supply biasanya di belakangnya itu kabelnya nggak terpasang langsung seperti ini, jadi tapi dia terpasang sesuai dengan perangkat yang kita mau ya. Jadi dia bolong di sini, misalkan kita mau hard disk baru dipasang ya. Nanti kalau sempat saya masukin gambarnya. Oke. Untuk kabel yang di dalam power supply atau terintegrated ke dalam power supply itu ada beberapa ya. Di sini yang saya contohin
itu ada namanya kabel ATX 20 ya, atau 24 pin. Maksudnya adalah ini bisa dicopot, ada jumlah 24 pinnya di sini ya, atau 20 ya, ini bisa dicopot di sini ya. Nah ya, jadi ini 20 tambah 4 jadi 24. Untuk yang 20 pin itu biasanya komputer model lama cuma 20 pin ya. Kalau model baru itu semuanya 24 pin ya. Gunanya untuk menyalurkan listrik ke mainboard ya. Kemudian untuk port yang lain, untuk kabel yang lain itu ada kabel ATX 12 volt ya, yang model kayak gini ya. Biasanya power supply itu warnanya semuanya seperti ini ya. Kuningnya 2, sorry ya, kelihatan nggak ya? Yang ini ya, kuningnya 2, hitamnya 2 ya. Itu untuk menyalurkan listrik ke prosesor ya. Biasanya model dual core ya. Kalau yang prosesor tinggi ya, kayak Intel Core i9 generasi 10 atau Ryzen ya, atau apapun, biasanya jumlah pinnya ada macam-macam ya, bisa 6 bisa 8 ya, tapi umumnya itu 4 ya. Biasanya untuk komputer yang standar menengah lah ya, 4 pinnya. Kemudian ada kabel power ya. Ini untuk menyuplai listrik ke perangkat yang kita pasang, bisa hard disk atau CD ya. Sini ya, ini power standar 4 pin ya. Kemudian ada power untuk SATA ya, ini. Oke ya. Baik, ini yang mainboard yang tadi saya pegang ya. Ini VGA-nya RAM-nya sudah terpasang. Kemudian saya akan memasang pendingin atau heatsink di atas prosesornya. Di sini saya punya pendingin standar bawaan prosesornya ya. Cara kerjanya atau cara pasangnya dari heatsink ini adalah dengan memasukkan pengaitnya ya, kakinya di sini ke dalam lubang yang ada di mainboardnya ini ya. Ada 4 ya, 1 2 3 ya, 4. Oke, jadi ini saya pasang dulu ya. Cara pasangnya tinggal ditekan aja, kemudian dicek di belakangnya itu sudah masuk atau enggak ya konektornya. Sorry, ini patah satu ya. Jadi kalau belum, ditekan dulu sampai dia masuk ya. Ya, sudah. Kemudian dikunci ya. Cara kuncinya di sini ada tanda panah ya. Untuk ke sini berarti kebuka, kalau ke sini itu ke kunci ya. Jadi cara menguncinya tinggal ditekan dibalikan panahnya, kemudian ditekan ke bawah. Ya sudah tadi ya. Ini saya masukin gitu ke empat-empatnya ya. Ini juga nih. Oke, ini sudah kencang ya, jadi dia nggak ke goyang-goyang ya. Oh iya, maaf, sebelumnya itu seharusnya di atas prosesor itu dikasih thermal paste ya, atau sejenis pasta di atas prosesornya, biar pendingin dari kipasnya itu lebih optimal mendinginkan prosesornya ya. Ini contohnya, ini kayak sejenis pasta ya di atasnya, tadi saya lupa. Setelahnya kita masukkan atau pasang kipas ya. Kabel kipasnya ini gunanya untuk menghidupkan kipas ini ya. Jadi ini cara kerjanya adalah dengan mendinginkan tembaga semacam apa ini bahannya, kayak besi ya, ke dalam. Jadi nanti besinya itu mendinginkan prosesor yang di bawahnya ya. Saya pasangin di sini, ada tulisannya CPU fan, letaknya sih biasanya di atas ini ya, atau di sekeliling dari soketnya ya. Saya pasang dulu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa pasang di casing ya. Di sini saya siapkan casingnya ya. Dilihat orientasi dari casingnya, ini belakangnya di sini ya, depannya di sini. Jadi untuk mainboardnya jelas yang input outputnya itu di bagian belakang ya.
Lalu letaknya biasanya orientasinya seperti ini. Ya, kalau saya pasang di sini, dilihat di casing itu ada semacam kuningan ya di sini ya, 1 2 ya, beberapa ada di bawahnya. Itu untuk ngebaut ya, untuk memasang skrup atau memasang skrupnya untuk mengunci mainboardnya. Oke, di sini saya pasang. Oke, nanti di sini kelihatan sini ya lubang bautnya kelihatan untuk kita pasang skrupnya itu ya. Oke, kita bisa pasang skrupnya. Oke, setelah dia terpasang, setelah dia terpasang mainboardnya yang sudah saya skrup tadi, kemudian kita selanjutnya bisa pasang harddisk dulu ya. Saya tegain mainboardnya ya, karena rak untuk harddisk itu letaknya di sini ya, di sini. Jadi saya masukin raknya dulu. Tentu konektornya hadapnya ke sini ya. Sorry ya, kayak gitu. Kemudian bisa pasang kabel SATA-nya. Ya, kabel SATA satu dari mainboard ya, kemudian satu ke harddisknya. Ya, ini pasangnya di sini satu. Kemudian ini untuk kabel transfer data ya dari harddisk ke mainboard. Setelahnya kita bisa pasang CD-ROM ya, tapi ini contohnya nggak ada CD-ROM ya, saya skip aja. Kemudian bisa pasang power supply-nya ya. Ini ya power supply contohnya. Pasangnya kalau casing model ini ya, itu letaknya di atas ya. Ada juga casing yang modelnya letaknya di bawah ya, tergantung, tapi biasanya sih antara dua itu ya, nggak mungkin di depan. Oke ya, jadi cara pasangnya ini ya, letaknya tinggal dimasukin ke dalam, kemudian didorong ke belakang ya. Setelah itu dibaut ya, dibaut. Oke, ini sudah saya baut ya. Kemudian kita bisa pasang beberapa kabel yang ada di dalam power supply-nya. Yang pertama tadi namanya kabel ATX 24 pin ya di sini. Ini dipasangnya biasanya di port yang modelnya seperti ini. Ya, ini ada tulisannya sebenarnya ya, itu ATX, cuman mungkin nggak kelihatan di video. Ya. Ada penguncinya ya. Cara pasangnya tinggal ditekan aja ya. Ini saya singkirin dulu kabel yang lainnya. Oke, yang kedua kabelnya ATX 12 volt. Tadi sudah saya jelasin, ini untuk listrik ke prosesor ya. Untuk ATX 12 volt, bentuk dari pinnya itu sama persis dengan yang 24 pin, tapi jumlah pinnya ada 4 ya, 1 2 3 4 ya. Di sini letaknya di atas ini ya, ada tulisannya ATX 12 volt ya. Biasanya sih beberapa mainboard ada tulisannya ya. Pasang. Oke, ini saya rapikan dulu kabelnya ya, pastikan dia tidak menghalangi jalannya kipas ini. Kalau ada klip lebih bagus ya, diklip dulu, dirapi-rapi. Oke, kemudian perangkat yang butuh listrik selanjutnya itu adalah harddisk ya. Tadi, oh ini copot ya. Tadi kita pasang kabel datanya, kemudian di sini kabel untuk SATA powernya ya. Ini untuk ke perangkat, bisa harddisk atau bisa ke CD.
CD drive ya. Pasang dulu di sampingnya. Ya. Di samping dari hard disk ya, kalau misalkan nggak kelihatan portnya itu yang ini. Ya. Oke, selanjutnya boleh pasang misalkan kalau ada VGA card ya, ini contohnya VGA card ya. Pasangnya di slot PCI Express ya. PCI Express itu yang ini. Yang ini. Ya, depannya pembatasnya pendek ya, kemudian belakangnya panjang. Jika kita pasang di situ, ya ini saya pasang ya. Ya, dipasang kemudian dibaut ya di sini biar dia tidak goyang-goyang, nanti VGA-nya bisa kita pasang di sini. Ya. Ya, ini sebenarnya kabel kipasnya kayak ini ya. Lalu ya, langkah selanjutnya kita bisa pasang panel yang saya bilang tadi. Jadi di casing ini kan ada beberapa tombol ya, ada tombol power, ada tombol reset, ada USB, ada audio ya. Itu nggak bakal berfungsi jika kita tidak masukkan atau tidak mengkoneksikan panel-panelnya ya. Untuk casingnya, panel-panelnya itu kabel yang kecil-kecil ini ya. Yang pertama itu adalah panel USB ya. Ya. Jadi USB ini sedikit. Untuk port yang USB tadi ya. Biasanya di mainboard itu ada namanya. Ini saya kebetulan ada namanya USB, atau kalau enggak ada namanya dilihat aja portnya, pinnya itu bentuknya ya, saya nggak kelihatan, nggak fokus seperti ini ya. Ya, di panel-panel bawahnya. Ya, ini saya pasang dulu. Sini ya, seperti itu ya. Ini panelnya ada USB-nya ada 2 ya. Nah, ini. Jadi saya pasang USB-nya 2, jadi ini saya pasang 2. Oke. Setelahnya ada port audio ya. Saya cek dulu. Oh, ini ya. Ini untuk panel audio yang ada di depan ya. Ini letaknya di sini sih ya. Ya, saya pasang dulu port audio ini untuk pinnya seperti ini ya. Saya pasang di situ ya. Maaf kalau nggak kelihatan ini soalnya kecil nanti. Ya. Nah, setelahnya ada panel yang lebih kecil lagi colokannya ya. Ada namanya front panel, ini untuk tombol power ya, tombol reset, lampu harddisk ya. Lampu harddisk itu lampu yang berkedip jika harddisknya diakses. Kemudian ada lampu power ya, tombol reset, lampu power, tombol power, kemudian lampu harddisk. Itu letak dipasangnya itu di front panel. Front panel itu beda-beda sebenarnya letaknya di setiap mainboard. Biasanya sih dia di pinggir-pinggir seperti ini ya. Cari aja tulisannya, biasanya ada tulisannya F panel ya. Ini saya yang ini ya, yang ini ya. Itu panelnya berarti yang ini ya. Bentuk panelnya itu ada 9 pin ya. Pin yang pertama yang kiri bawah itu digunakan mana tadi Pak? Ini. Di sini ada namanya ya. Di setiap pinnya itu ada namanya. Ini lihat, ini reset switch ya. Kemudian ini power switch. Kemudian ini HDD LED ya, atau lampunya. Ini power LED.
Ya, untuk kiri bawah itu digunakan untuk HDD LED. Ya, port kabel yang berwarna, ya di sini ada warna-warnanya ya. Berwarna itu muatannya positif, sedangkan yang putih itu negatif. Ya. Untuk yang berwarna atau positif itu letaknya di sebelah kiri, ya kiri dari saya ya maksudnya ya. Kemudian yang negatif itu di sebelah kanan. Ya, jadi nanti pasangnya itu seperti ini. Ya, ya. Sorry ya, kiri sebelah kanan ya. Kiri sebelah kanan. Putih sebelah kanan, kemudian positif itu sebelah kiri. Ya, seperti ini ya. Saya pasang dulu. Iya, situ ya. Jadi warnanya sebelah kiri positif ya, putih sebelah kanan untuk negatif. Ya, kecuali yang reset. Reset itu terbalik ya. Reset itu positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Semuanya warnanya positif sebelah kiri ya. Nanti saya coba cari gambarnya. Oke, sampai situ dulu. Ya, ini sudah bisa dipasang, sudah selesai untuk rakitannya. Ya, cukup mudah ya. Jadi seperti itu ya, PC kita sudah jadi. Ya, sebenarnya cukup mudah untuk merakit PC ya. Yang penting kita tahu letak perangkatnya, kemudian portnya, slotnya ya yang untuk dipasang ya. Cara pasangnya seperti apa? Ya, sebenarnya semua jenis PC itu berbeda-beda letaknya, tapi cara pasangnya sama ya. Mungkin sekian yang video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam.